Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Saya ada di Kampung Brianlo, Distrik Hobart, Kabupaten Sorong. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi semua kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah roh hikmat, roh pewahyuan dan pengertian kepada kami, agar kami mampu untuk melakukan apa kata firman Tuhan yang kami dengar. Tolonglah kami, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Yohanes pasal 4, ayatnya ke-46 sampai ayatnya yang ke-54, demikian bunyi firman-Nya. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia sedang mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar dan melakukan apa kata firman-Nya. Saudara kekasih Kristus, saya ingin katakan kepada saudara, marilah kita menjalani perjalanan kehidupan kekristenan kita yang membawa kita semakin hidup percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen menjalani perjalanan kekristenannya, tetapi mereka bukan semakin percaya kepada Tuhan, tetapi mereka semakin tidak percaya kepada Tuhan. Buktinya, mereka aktif pelayanan, mereka menjadi seorang pelayan, bahkan mereka giat dalam melakukan segala pelayanan yang ada. Tetapi saudara, mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka hidup penuh dengan masalah. Mereka hidup dalam ketakutan dan berbagai hal mereka lakukan sebagai tanda bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, ini ya tanda bagi kita bahwa orang yang mendengarkan firman tetapi dia tidak mampu hidup percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita, marilah kita belajar ketika kita menjalani perjalanan kekristenan kita, hendaklah perkataan Tuhan harus kita percayai di dalam hidup kita. Perkataan Tuhan adalah firman-Nya yang kita dengar di dalam kehidupan kita. Firman-firman Tuhan itulah harus kita percaya, kita pegang di dalam kehidupan kita. Janji-janjinya kita pegang di dalam kehidupan kita. Karena itulah akan membuat seluruh kehidupan kita akan mengalami perubahan. Banyak orang ingin berubah dalam hidupnya. Bahkan mungkin saudara ingin berubah dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara mau keluarga saudara berubah. Engkau mau ekonomimu berubah. Engkau mau pendapatanmu berubah. Engkau mau seluruh kehidupanmu itu mengalami perubahan. Tapi saya katakan bagi saudara, perubahan itu tidak dapat terjadi begitu saja tanpa firman. Karena hanya firman yang dapat membawa perubahan di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara dengar, saudara percaya, maka hidupmu itu pasti akan berubah. Karena firman Tuhan berkata, firman dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Belajar dari kisah pegawai istana ini saudara. Kita belajar bahwa ketika pegawai istana ini, dia memiliki anak yang sakit. Dan dia katakan, dan di sini dikatakan bahwa ketika dia melihat bahwa Yesus sudah kembali ke Kana, ke Galilea, di situ dia ingat bahwa Yesus pernah melakukan mujizat di tempat itu. Dan dia datang kepada Yesus dan dia berkata kepada Yesus, dia ingin anaknya itu sembuh. Lalu apa kata Yesus kepadanya? Kalau kita baca ayatnya yang ke-50, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Lalu di situ dikatakan orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Artinya bukan ayat saudara, bukan Yesus mengutip ayat, tetapi perkataan Yesus itu mengandung kuasa. Itu yang membuat sehingga anak itu menjadi sembuh. Nah, oleh karena itu saudara, firman Tuhan ini mengatakan
bahwa anak dari pegawai istana itu sembuh. Ketika dia kembali ke tempatnya, di tengah perjalanan, belum sampai ke tempat anaknya, dia bertemu dengan pegawai-pegawainya. Mereka berkata bahwa anaknya sudah sembuh. Dia bertanya, kapan anak itu sembuh? Mereka memberi jawaban, jam sekian, jam 1 siang. Dan dia ingat bahwa jam itu, saat itu dia sementara mendengarkan perkataan Yesus dan dia percaya. Dan firman Tuhan katakan seluruh keluarganya lalu percaya kepada Tuhan. Saya katakan kepada saudara, mari kita bangun percaya kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan bukan menghafal ayat. Percaya Tuhan bukan banyaknya ayat yang saudara baca. Tapi percaya Tuhan setiap perkataan firman yang dikeluarkan dari mulut Allah, yaitu perkataan-perkataan dari firman Tuhan ini disingkapkan bagi kita, harus kita percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar menjadi orang yang hidup percaya kepada Tuhan, supaya hidup kita akan mengalami perubahan. Pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen sulit percaya kepada Tuhan? Karena satu, dia tidak mau membangun kehidupan rohaninya. Artinya dia tidak mau bertumbuh secara rohani. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar bertumbuh secara rohani. Supaya apa? Percaya kita kepada Tuhan itu ada. Kalau kita tidak mau membangun pertumbuhan rohani kita, memperhatikan manusia rohani kita, maka kita tidak akan pernah hidup bisa percaya kepada Tuhan. Membangun pertumbuhan rohani kita itu seperti apa? Saudara harus suka membaca firman Tuhan. Saudara harus suka mengingat akan karya-karya Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Janji-janji Tuhan, hidup pada janji-janjinya. Itu yang membuat sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mau, atau di sini dikatakan mengapa banyak orang sulit percaya kepada Tuhan? Karena yang kedua, dia tidak mampu melihat kebenaran atau firman Tuhan itu real di dalam hidupnya. Banyak orang suka dengar khotbah, tetapi dia tidak bisa melihat firman itu real di dalam kehidupannya. Hendaklah kita bisa melihat firman itu real dalam hidupnya, dalam hidup kita. Artinya, kalau dikatakan jangan takut, saudara harus bisa melihat bahwa saudara bisa hidup tanpa takut. Itu berarti kita melihat firman itu real di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang membuat hidup kita pasti bisa berubah. Yang ketiga, mengapa banyak orang sulit percaya kepada Tuhan? Karena dia tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Hendaknya saudara menjadi orang Kristen yang suka tertarik kepada hal-hal rohani. Jangan saudara menjadi orang yang tidak suka akan hal-hal rohani. Contoh, saudara jadi orang Kristen tapi saudara tidak suka beribadah. Saudara tidak suka mendengarkan firman. Saudara tidak suka dengar firman lama-lama. Saudara tidak suka ditegur oleh firman. Itu tanda saudara tidak suka akan hal-hal rohani. Mungkin berdoa pun saudara tidak suka. Banyak orang Kristen berdoa bisa seperti resep dokter 3 kali sehari. Hanya atau dia sementara membutuhkan saja baru dia berdoa. Jangan kita hidup sebagai orang Kristen yang demikian. Karena kalau kita hidup demikian, maka saudara saya katakan, kita tidak akan bisa percaya kepada Tuhan. Bangun hidup kita terus dengan Tuhan, sehingga kita bisa hidup percaya kepada Tuhan. Kalau kita hidup percaya kepada Tuhan, maka perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Bukan saja secara pribadi, tetapi keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan, semuanya pasti akan berubah. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar menjadi orang Kristen yang bukan sekedar menjadi Kristen, tetapi kita hidup dari perkataan-perkataan firman Tuhan. Itu yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu untuk kami terus hidup percaya kepadamu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Sehingga kami tidak saja mampu untuk mendengarkan firman-Mu, tapi kami dapat membangun percaya kami kepada Tuhan. Sehingga ketika kami membangun percaya kami kepadamu ya Tuhan, kami akan mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apa yang tidak ada pada kami, firman akan menjadikan itu semua ada dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah terus dalam hidup kami. Tolonglah kehidupan kami semua. Sehingga firman-Mu akan terus nyata di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.